Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Untuk itu mari kita selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat keluarganya dan penerus-penerusnya ila yaumil qiyamah. Kemudian marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman tentang perintah haji. Di dalam surat Ali Imran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah, di antara kewajiban yang lain adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi yang mampu melaksanakan perjalanan menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, mampu secara fisik, mampu secara finansial, dan aman dalam perjalanan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji padahal mereka mampu, maka sungguh ia telah kufur. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak butuh terhadap orang yang kufur. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Haji itu perintah dan wajib hukumnya bagi yang mampu. Dalam hadis dikatakan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amal apa yang terbaik?" Kemudian Rasul menjawab, "Imanu billahi wa rasulihi." Iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala jihadu fisabilillah. Dan Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala hajjun mabruran.
Kata Rasulullah, haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan ketika Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, narol jihad afdhalul amal. Kami memandang bahwa jihad itu adalah amalan yang terbaik. Apalah nujahidu? Apakah kami harus berjihad, berperang? Katanya. Dan Rasulullah menjawab, qala la lakinna afdhalul jihadi hajjun mabrur. Tidak harus berperang. Akan tetapi jihad terbaik itu adalah haji mabrur. Karena di dalam haji itu terdapat jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, dan jihad dengan raganya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu, apakah setiap orang yang berhaji itu mabrur? Mabrur itu artinya diterima, terkabul. Apakah setiap orang yang berhaji itu hajinya mabrur? Maka tentunya jawabannya bisa dikatakan mabrur ketika memenuhi persyaratan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Ibadah itu harus didasari ikhlas karena Allah. Tidak ada titipan-titipan lain. Tidak ada muatan-muatan lain. Murni karena Allah dan untuk mendapatkan ridhonya. Ikhlas. Haji karena Allah. Karena ibadah itu memang didasari dengan ikhlas. Apapun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Allah dengan ikhlas di dalam beribadah. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, innallaha la yuqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tubaghiya bi wajhah. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima amal seseorang kecuali dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jadi ikhlas itu penting, menjadi dasar kita semua ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, termasuk ibadah haji. Kemudian ittiba Rasul. Jadi ibadah itu ada tuntunannya, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berhaji? Rasulullah itu berhaji pada tahun ke-10 Hijriah. Beliau mencontohkan dengan apa yang dilakukannya. Bagaimana Rasulullah SAW itu niat berikhram dari mikot. Bagaimana Rasulullah itu melaksanakan tawaf kudum. Karena Rasulullah itu hajinya qiron. Jadi beliau langsung ke Masjidil Haram melakukan tawaf kudum. Kemudian bagaimana Rasulullah tawaf? Bagaimana Rasulullah wukuf di Arafah? Bagaimana Rasulullah mabit di Muzdalifah? Bagaimana Rasulullah lempar jumrah di Mina? Bagaimana Rasulullah tawaf ifadah, sa'i haji dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi contoh bagaimana kita semua ketika melaksanakan ibadah haji. Di dalam ibadah haji itu ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang dikatakan amalan haji itu disebut rukun. Rukun itu satu amalan yang harus dilakukan bagi orang yang berhaji. Ketika orang tidak melakukannya, maka hajinya tidak sah dan batal.
harus mengulang. Contoh, wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Itu merupakan rukun yang harus dilakukan. Jadi orang itu berarti tidak bisa tanpa wukuf di Arafah. Kemudian tawaf ifadah, sa'i haji. Ini sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditinggalkan. Dan kedua, wajib haji. Wajib haji itu sesuatu yang harus dilakukan, tetapi apabila ditinggalkan, tidak dilakukan, hajinya tetap sah. Tetapi membayar dam sebagai kewajiban untuk membayar denda. Misalnya tidak lempar jumroh, misalnya tidak mabit, itu hajinya sah. Tetapi mereka harus membayar dam. Kemudian yang ketiga adalah merupakan ibadah tambahan, yaitu sunnah. Memperbanyak talbiyah, memperbanyak takbir, memperbanyak sholawat dan sebagainya. Jadi harus ittiba' Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, haji itu menggunakan biaya yang halal dari sumber yang halal. Bukan diperoleh sesuatu dari kemaksiatan atau sesuatu yang haram. Dari hasil mencuri, menipu, judi, suap, korupsi, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun yang halal itu tetap halal, yang haram itu tetap haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Di dalam surat Al-Maidah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Tidaklah sama antara yang baik dan yang buruk, antara yang haram dan yang halal, antara yang najis dan yang suci. Walaupun banyaknya keburukan, banyaknya kemaksiatan itu membuatmu tertarik. Fattakullah, maka takutlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Kemudian ada satu kisah Rasul menggambarkan bagaimana seorang yang berdoa kepada Allah dengan doa yang ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Namun makanan, minuman, pakaiannya serba haram. Kehidupannya pun dimasuki hal yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya itu akan diterima oleh Allah? Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir tentunya haji dikatakan haji mabrur, yaitu perilaku setelah melaksanakan haji. Bagaimana ibadah selanjutnya setelah pulang ke tanah air, pulang ke negara masing-masing, apakah mereka istiqamah, sholatnya, puasanya, sedekahnya tetap terjaga, muamalahnya, dan lain sebagainya. Jika semua itu terpenuhi, maka insya Allah itulah yang menjadi haji mabrur. Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yawma waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian tidak berkata jorok, tidak berbuat fasik, maka dia kembali ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan ibunya. Al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada
pahala baginya kecuali surga. Semoga para dhiyufur rahman yang pada tahun ini menjalankan ibadah haji diberikan kelancaran, kemudahan, kehusukan hingga dapat menjalankan dengan baik hingga pulang dengan selamat ke tanah air dan mendapatkan predikat haji mabrur. Qulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala dhallan illa hadaitah wala mubtalan illa afaitah wala hajatan min dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah wa aqimus shalah.